warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Marsa Salsabila dengan akhiran NIM 1187 dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi tentang Customer Relationship Management. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya CRM atau Customer Relationship Management. Nah, yang pertama yaitu definisi dari Customer Relationship Management. Dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian dasar, yaitu manajemen hubungan pelanggan atau merupakan suatu strategi pemasaran yang sangat banyak digunakan perusahaan-perusahaan saat ini yang menginginkan pelanggan atau konsumennya tetap menjadi pelanggan yang selalu membeli produk mereka dan memakai jasa mereka. Secara umum, customer relationship ini adalah suatu alat yang digunakan untuk memenangkan konsumen. Tidak hanya terbatas pada aplikasi di bidang teknologi informasi saja, tapi juga sampai pada bidang pemasaran. Nah, terdapat juga beragam pendapat dari para pakar yang sehubungan dengan pendefinisian Customer Relationship Management tersebut. Yang pertama ada dari Cutler and Keller yang dia mendefinisikan bahwa CRM ini adalah proses mengelola informasi rinci tentang masing-masing pelanggan dan mengelola suatu atau semua titik sentuhan pelanggan untuk memaksimalkan kesetiaan pelanggannya. Kemudian yang kedua ada dari Battle. Ia mendefinisikan CRM ini adalah strategi bisnis inti yang mengintegrasikan proses dan juga fungsi internal, jaringan eksternal untuk menciptakan dan menghantarkan nilai kepada pelanggan sasaran dengan tujuan mendapatkan keunggulan yang kompetitif. Nah, untuk materi selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya tujuan dari Customer Relationship Management. Customer Relationship Management atau CRM memiliki beberapa tujuan utama bagi perusahaan. Salah satunya yang pertama, membangun database pelanggan. Perusahaan mengumpulkan data pelanggan agar lebih memahami kebutuhan mereka. Contohnya bisa melalui kartu keanggotaan, formulir aplikasi, atau program loyalitas seperti yang dilakukan oleh Matahari, Indomaret, ataupun Alfamart. Dan hal ini dilakukan oleh mereka untuk memenuhi database pelanggan serta memberikan keuntungan bagi customer mereka. Lalu yang kedua, membuat profil pelanggan. Dengan memahami bagaimana dan seberapa sering pelanggan menggunakan produk, perusahaan bisa menyesuaikan strategi pemasaran yang lebih efektif. Lalu ketiga, menganalisis profitabilitas pelanggan. Perusahaan menilai pendapatan dan biaya layanan untuk setiap pelanggan, sehingga bisa menentukan pelanggan mana yang lebih menguntungkan dan layak untuk diprioritaskan. Lalu yang terakhir, interaksi yang lebih tepat dan personal. Dengan memahami kebutuhan pelanggan, perusahaan bisa memberikan penawaran khusus yang lebih relevan. Ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan membuat mereka lebih loyal terhadap merek mereka. Perkenalkan, nama saya Rafa Ardisa dengan NIM 240810201188. Selanjutnya ada fungsi Customer Relationship Management atau CRM. Nah, CRM sendiri ini memiliki manfaat dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, jumlah konsumen yang akan bertambah. Karena tujuan utama dari CRM sendiri ini bukan hanya untuk menambah jumlah konsumen, tapi mereka juga memelihara tingkat kepuasan konsumen yang sudah ada. Yang kedua, mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen, yaitu dengan mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh konsumen. Yang ketiga, mengetahui kebutuhan konsumen yang akan datang, yaitu melalui hasil transaksi yang sudah dilakukan dari hasil analisa data-data yang sudah terkumpul. Yang keempat, mengetahui ketidaknormalan pada setiap aktivitas transaksi, yaitu mengetahui seperti adanya scam, penipuan, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengetahui perbaikan yang harus dilakukan pada servis yang diberikan kepada konsumen. Yang keenam, mampu menganalisa pola data transaksi, sebagai contoh mampu mengetahui kombinasi produk yang akan dijual pada waktu-waktu tertentu. Yang ketujuh, mengurangi resiko operasional, yaitu mengetahui prediksi yang akan terjadi dan kesalahan yang pernah dilakukan customer history. Selanjutnya ada aspek relationship management atau CRM. Nah, aspek yang tercakup dalam CRM ini pada umumnya akan berhubungan langsung dengan salah satu aspek berikut. Yang pertama, operasi front office yang langsung berinteraksi dengan pelanggan seperti ketemu langsung, panggilan telepon, email, layanan online, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada operasi back office yang berpengaruh pada aktivitas layanan di front office seperti bagian pembayaran, perawatan, perencanaan, pemasaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada hubungan bisnis, yaitu interaksi dengan perusahaan dan rekan lain seperti supplier atau vendor, outlet pengecer dan distribusi, jaringan industri.
Jaringan eksternal ini akan mendukung aktivitas di front back office. Yang terakhir itu ada data kunci dalam CRM. Dapat dianalisis dengan tujuan melakukan perencanaan kampanye pada target pemasaran, memahami strategi bisnis, dan memutuskan keberhasilan aktivitas CRM seperti pangsa pasar, karakteristik pelanggan, pendapatan, dan keuntungan. Perkenalkan, nama saya Dini Inaitul Kamila Balkis dengan ID NIM 1192. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Customer Relationship Management yang disingkat dengan CRM. Tenaga yang profesional tidak bisa mengerti bagaimana menghadapi pelanggan, tetapi juga mengerti cara menggunakan teknologi untuk CRM. Implementasi sendiri itu memiliki prinsip-prinsip dasar, di antaranya yaitu yang pertama, kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan adalah segala sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan dalam menggunakan suatu produk atau layanan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu membangun hubungan dengan pelanggan, yaitu menciptakan interaksi yang personal untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga yaitu manajemen yang tidak membingungkan konsumen, yaitu dengan menyediakan platform yang mudah digunakan agar pelanggan tidak kesulitan dalam mengakses layanan tersebut. Yang kelima yaitu rekaman transaksi yang menunjang peningkatan volume perdagangan, yaitu dengan pencatatan transaksi pelanggan untuk menganalisis tren pembelian dan strategi pemasaran. Kemudian yang kelima yaitu bisa menjangkau konsumen di mana saja dan kapan saja, yaitu dengan menggunakan teknologi untuk memastikan layanan agar tetap bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya yaitu teknologi CRM. Dalam menjalankan CRM, terdapat teknologi untuk mendukung tercapainya CRM tersebut. Yang pertama yaitu Customer Database. Database pelanggan sendiri memainkan peran utama dalam mengelola hubungan bisnis dengan pelanggan. Semua data yang dikumpulkan dari interaksi pelanggan seperti pesanan, keluhan, umpan balik, survei, dan permintaan layanan menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi perusahaan untuk meningkatkan layanan dan strategi bisnisnya. Kemudian yang kedua yaitu Customer Intelligence. Adalah sebuah upaya untuk mengelompokkan customer sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, pengelompokan tersebut dapat dilakukan dengan bantuan software atau manual manusia. Kemudian pengelompokan tersebut akan lebih mudah dimasukkan ke dalam permainan strategi bisnis perusahaan. Contohnya pembagian customer potensial, customer biasa, dan customer tak potensial. Ini akan memudahkan kita untuk mengetahui apakah customer itu cukup puas atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu Customer Capacity and Competency Development. Tujuan dari teknologi pendukung ini adalah continuous improvement yang memungkinkan perusahaan berada sedikit lebih dekat dengan apa yang diinginkan oleh customer. Kemudian database customer di dalam CRM dapat digunakan untuk berbagai macam kegunaan. Di antaranya adalah yang pertama yaitu mendesain dan melaksanakan marketing campaign untuk mengoptimalkan aktivitas marketing. Kemudian yang kedua yaitu mendesain dan melaksanakan customer campaign yang spesifik seperti cross-selling, upselling, dan retensi. Kemudian yang ketiga yaitu menilai respon customer terhadap produk dan level service, misalnya kenaikan harga, new product, development, dan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu mengambil keputusan manajemen seperti forecasting finansial dan customer profitability analysis. Kemudian yang terakhir yaitu prediksi terhadap level defect yang tak diinginkan customer. Atau aplikasi CRM sekarang ini sudah cukup banyak beredar di pasaran. Kebanyakan dibuat oleh perusahaan Amerika dan Eropa yang lebih dahulu mengimplementasikan aplikasi CRM di perusahaan mereka. Aplikasi CRM berguna bagi perusahaan dalam banyak hal. Yang pertama, dalam proses otomatisasi dari seluruh data yang ingin dipakai perusahaan dalam membangun database. Kedua, aplikasi CRM memberikan laporan-laporan dari data yang dikumpulkan sehingga dapat menjadi informasi yang berguna bagi manajemen untuk proses pengambilan keputusan. Berikutnya yaitu ada aspek. Terdapat 3 aspek penting yang perlu dibenahi perusahaan dalam proses implementasi CRM antara lain. Yang pertama, orang. Dalam aspek orang biasanya meliputi internalisasi cara berpikir orang tentang bagaimana melayani konsumen
sehingga memerlukan orang-orang yang profesional dan dapat mengerti dari visi implementasi CRM dengan jelas terlebih dahulu dan dipahami secara benar oleh semua karyawan dalam perusahaan. Yang kedua, ada proses dan prosedur. Dari sisi proses dan prosedur, perusahaan harus mendefinisikan secara lebih jelas target market yang akan dibidik dan prosedur perusahaan secara lebih rinci dalam melayani konsumen, agar karyawan yang berhubungan langsung dengan konsumen memiliki aturan yang jelas tentang bagaimana melayani pelanggan mereka. Yang ketiga, ada sistem dan teknologi. Merupakan strategi pemilihan dan pengembangan teknologi CRM. Perusahaan perlu membuat cetak biru tentang teknologi CRM seperti apa yang akan digunakan dan bagaimana proses implementasinya, melakukan training dan penerapannya yang berhubungan dengan sistem yang sudah ada sekarang. Akan tetapi sebelum mengimplementasikan ke seluruh perusahaan, perlu dilakukan proyek pencontohan implementasi yang dievaluasi secara intensif dan menyeluruh. Proyek pencontohan ini sangat penting agar menjaga proses implementasi keseluruhan dapat berjalan dengan sukses. Berikutnya, implementasi CRM setidaknya juga harus memiliki elemen-elemen berikut. Yang pertama, ada otomatisasi pemasaran. Pemasaran dapat dilakukan secara otomatisasi tanpa perlu bertransaksi langsung antara customer dan produsen, atau cara pembayaran yang tidak perlu langsung bawa uang cash. Yang kedua, pusat pelayanan atau call center. Fungsinya antara lain untuk mengetahui kebiasaan konsumen, menerima keluhan dari para pelanggan sehingga data tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan produknya. Dan yang ketiga, ada penggunaan data atau data warehousing. Informasi tentang pelanggan harus dilakukan dalam satu sistem terpadu. Hasil analisa harus mampu menampilkan petunjuk-petunjuk tertentu tentang pelanggan sehingga staf penjualan dan marketing mampu melakukan kampanye terfokus terhadap grup pelanggan tertentu. Yang keempat, pencarian data dan analisa proses secara online. Data yang telah terkumpul akan dipisah-pisahkan menurut kualifikasinya dan selanjutnya data akan disimpan dalam sistem yang bisa diakses secara online sehingga bila sewaktu-waktu data tersebut diperlukan dapat bisa segera diperoleh. Yang kelima, pengambilan keputusan dan alat pelaporan. Jika sudah dilakukan hal-hal tersebut di atas, maka mereka diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih bijak agar perusahaan dapat menentukan langkah yang harus dilaksanakan oleh perusahaan selanjutnya. Misalnya penjualan dengan sistem cross-selling dan hasil penjualannya dapat dilihat apakah sesuai dengan keinginan konsumen dan bisa menaikkan keuntungan perusahaan. Dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Customer Relationship Management atau CRM adalah salah satu kunci keberhasilan perusahaan. Dalam dunia bisnis, pelanggan adalah aset yang berharga, sehingga memahami dan memenuhi kebutuhan mereka menjadi hal yang sangat penting. Dan dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, perusahaan dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan dan membawa perusahaan tersebut ke arah kesuksesan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.